suddenly from hero to zero. Goal down. And Cech saves! Chelsea delirium behind that goal. The ex-Chelsea man can't convert, and yet again in Chelsea's Champions League run, they defy all odds. Jika kamu bertanya, siapa kiper terbaik yang pernah dimiliki Chelsea? Semua pasti akan sepakat nama Petr Cech akan jadi yang paling terdepan. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, Petr Cech memimpin dalam catatan clean sheet Chelsea dengan catatan 228 kali tidak kebobolan yang membuatnya menjadi seorang legenda publik Stamford Bridge. Hernandez, what a save from Cech! That's a world-class stop from the Chelsea keeper. Tidak hanya itu, dia juga menjadi kiper dengan catatan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Liga Inggris dengan torehan 207 kali tidak kebobolan atas kontribusinya bagi Chelsea dan Arsenal. Dia juga masuk dalam 5 besar goalkeeper dengan clean sheet terbanyak di Liga Champions. Namun, ini bukan hanya tentang statistik sederhana ketika membicarakan pencapaian Petr Cech. Ingatlah aksi heroiknya di final Liga Champions 2012 ketika dia menyelamatkan 3 penalti yang membawa Chelsea memenangkan Piala Skuping Besar untuk pertama kalinya. Atau melakukan penyelamatan krusial lainnya yang membuat gawang Chelsea jadi salah satu yang paling sulit untuk dikoyak di Inggris maupun Eropa saat itu. Celebrated but no goal. It seemed as though he must score. Just clipped into the far post. Andy Carroll gets up. Meski sempat mengalami cedera parah di kepalanya, hal itu tidak menghentikan Petr Cech untuk jadi salah satu seorang penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepak bola. Lantas, bagaimana perjalanan terjal Petr Cech dalam menapaki karirnya? Simak kisahnya. Plzeň, Cekoslovakia, 20 Mei 1982 adalah hari kelahiran Petr Cech. Darah atlet nampaknya menurun dari kedua orang tuanya yang merupakan mantan atlet profesional di Cekoslovakia. Pada awalnya, Petr Cech kecil lebih tertarik pada olahraga hoki es, tetapi kedua orang tuanya tidak punya cukup dana untuk membeli peralatan hoki es yang cukup mahal demi mendukung keinginan Cech tersebut. Oleh karena itu, dia mengalihkan perhatiannya pada olahraga lain, yakni sepak bola. Pada usia 7 tahun, dia bergabung dengan klub lokal asal tempat kelahirannya, yakni Akademi Škoda Plzeň, yang kini dikenal sebagai Viktoria Plzeň. Ketika itu, dia masih bermain sebagai penyerang sayap kiri. Namun, Cech mengalami patah kaki saat berusia 10 tahun dan perlu waktu cukup lama untuk menyembuhkan diri dari cedera. Setelah pulih, pelatih memintanya jadi penjaga gawang sementara karena posturnya yang lebih tinggi dari anak-anak seusianya. Dia juga dinilai memiliki kemampuan menangkap bola lebih baik ketimbang para pemain lainnya. Saya tak pernah berpikir untuk menjadi seorang penjaga gawang. Saya memang bermain sebagai kiper di cabang hoki es, tapi saya mengawali karir sepak bola saya dengan menempati penyerang sayap kiri. Biasanya, ada sesi latih tanding di sesi akhir latihan dan tidak ada yang mau menjadi kiper. Lalu, saya mengambil posisi itu karena saya ingin melihat perbedaan antara kiper sepak bola dengan hoki es. Pelatih beberapa kali melihat permainan saya. Ketika saya latihan pada hari selanjutnya, pelatih kiper memanggil saya dan meminta saya untuk terus berlatih bersamanya.
ungkap Petr Cech. Setelahnya, Cech selalu menjadi kiper dan tidak pernah kembali jadi penyerang. Ketidaksengajaannya itu nampaknya membawa berkah tersendiri bagi Petr Cech. Setelah beberapa tahun di Viktoria Plzeň, pada Juli 99, di usia 17 tahun, dia bergabung dengan Akademi Smel Bolzani, sebuah klub di Liga Utama Cekoslowakia. Bersama klub ini, bakat Petr Cech mulai tercium saat dirinya mengikuti turnamen pemain muda di Amsterdam. Kemampuannya pun kemudian menarik perhatian klub besar Ceko. Pada tahun 2001, Sparta Praha membelinya dengan harga 600.000 euro. Pada musim pertamanya di Liga Ceko, Petr Cech langsung membuat sensasi dengan menjadi kiper utama. Dia menjadi penjaga gawang termuda dan memecahkan rekor tidak kebobolan di kompetisi tersebut dengan catatan 17 kali clean sheet dari 27 laga. Musim 2001-2002, dia juga menjadi kejutan di Liga Champions setelah mampu 6 kali tidak kebobolan dari 12 laga. Kecemerlangannya bersama Sparta Praha ini membuatnya dipantau oleh para klub elit Eropa. Arsene Wenger, yang kala itu masih melatih Arsenal, sempat ingin memboyong Cech, yang ketika itu masih berusia 19 tahun. Namun, langkah Arsenal kandas karena Petr Cech tidak mendapatkan izin kerja dari otoritas Inggris. Akhirnya, pada transfer musim panas 2002, dia pun berlabuh ke Reims di Liga Perancis yang membelinya seharga 5 juta euro. Une grande silhouette dans l'encadrement de la porte des vestiaires de la Pivardière. Une nouvelle recrue dans les buts rennais, le Tchèque Petr Cech est désormais le dernier rempart avant les filets bretons. Courtisé par de grands clubs européens comme les Italiens de la Lazio ou les Anglais d'Arsenal. Di Prancis, performa Petr Cech semakin gemilang. Dia mampu membawa Reims, yang merupakan tim kecil, ke babak semifinal turnamen Coupe de France. Pada tahun itu pula, Cech mulai mendapatkan tempat di tim nasional Republik Ceko. Dia berperan besar dalam keberhasilan Ceko meraih gelar Euro Under 21 pada 2002. Cualquier lanzador de la República Gala. Un error en el partido, vamos a ver ahora. Lanzamiento de Scudé para Cech. Ha parado Petr Cech. Y este hombre se lleva el trofeo. Nuevamente el portero Petr Cech. Thompson que lanza fuera. ¡Oh! Se acabó. La República Checa campeona de Europa sub-21. Después del empate a 0 en los penaltis. Sejak saat itu, Cech menjadi penjaga gawang utama Ceko dan membawa negaranya melaju ke Piala Eropa 2004 dengan meraih 6 kemenangan pada babak kualifikasi. Pada Euro 2004 di Portugal, Ceko tergabung bersama Jerman dan Belanda di grup D pada babak penyisihan. Di ajang inilah, Cech mulai menjadi perhatian dan buah bibir sepak bola dunia. Under 21 championship winning side of 2 years ago. The other members of that team include Milan Baros, who is now in England playing with Liverpool, and goalkeeper Petr Cech. Basically, the Czech Republic have a lot of exciting young players coming through and are hoping for a repeat of the 96 squad, which went all the way to the European Championship final. Philip Cocu and Pavel Nedved games. And some pretty good attempts on goal. Eitinga certainly hit that one superbly well. Petr Cech complaining there was no real marking here. Away with a flick on, it's a great flick on. Van der Meijden! Robin with a delightful cross. Van Nistelrooy! Oh, fantastic save. Petr Cech didn't know too much about it, but Ruud Van Nistelrooy almost poached his third goal of the championships.
are the first team to qualify for the quarterfinals and will head to Porto on Sunday the 27th of June. Dia berhasil membawa Ceko mengalahkan dua negara kuat tersebut di babak penyisihan, dan Ceko keluar sebagai juara grup. Jerman pun harus pulang lebih awal, sementara Belanda meraih posisi kedua di bawah Republik Ceko. Pada babak 8 besar, Ceko menumpas Denmark dengan skor telak 3-0. Nedved, Koller, fantastic equalizer. Namun khasnya, langkah Petr Cech dan kolega terhenti pada babak semifinal. Check a long way out of his goal. Penyebabnya adalah gol sematawayang bek Yunani pada babak tambahan. Greece have done it. Dallas, I think, got the final touch there as he glanced it in on the near post. Meskipun gagal mencapai partai puncak, Petr Cech dan rekan-rekannya menjadi buruan para tim besar Eropa saat itu. Dia merupakan satu dari sejumlah pesepak bola asal Ceko yang hijrah ke Inggris. Selain Petr Cech, ada pula nama Milan Baros yang dibeli oleh Liverpool. Performa Petr Cech rupanya menarik minat Jose Mourinho yang musim itu baru saja ditunjuk sebagai manajer Chelsea yang kala itu masih dimiliki Roman Abramovich. Meskipun The Blues sudah memiliki Cudicini yang merupakan salah satu kiper terbaik di Liga Inggris saat itu, Mourinho bersikukuh memboyong Petr Cech ke Stamford Bridge. Uang senilai 13 juta euro membuat Petr Cech menjadi penjaga gawang termahal yang pernah dibeli Chelsea sepanjang masa saat itu. Selain Cech, Mourinho juga memboyong Mateza Kezman, Ricardo Carvalho, Arjen Robben, Drogba, dan beberapa nama lainnya. Insting Mourinho ternyata benar. Cudicini tampil buruk pada tur pramusim 2004-2005. Kiper asal Italia itu bahkan mengalami cedera dan akhirnya digantikan oleh Petr Cech. Jose Mourinho's first Premiership game in charge of Chelsea was against Sir Alex Ferguson's Manchester United at Stamford Bridge in August 2004. United had lost the corresponding fixture, and now Chelsea had been spent as the Blues sought their first Championship title in 50 years. There were four debutants: Petr Cech, Paulo Ferreira, Alexei Smirtin, and Didier Drogba. Delivered in again, but far too close to the goalkeeper. Jeremy Profits. Not a bad ball either. Drogba's header for Gudjonsson. Brilliant! Chelsea have scored. 15 minutes into the new era. One of the old faces has given them the lead against Manchester United. Pada laga perdana Liga Inggris musim itu, sekaligus laga perdananya di Liga Inggris, Petr Cech mampu membawa Chelsea menakluk MU 1-0. And there is the final whistle at Stamford Bridge. Jose Mourinho has begun his reign as Chelsea's coach with a win and a win against Manchester United. Dengan Cech di bawah mistar gawang, Jose Mourinho dengan tenang memainkan taktiknya. Petr Cech pun membalas kepercayaan Mourinho itu dengan tampil luar biasa. Musim itu juga bisa dibilang menjadi musim terbaik Cech sepanjang karirnya. Dirinya mencatatkan 1025 menit atau 24 laga tidak kebobolan yang sekaligus menjadi rekor baru di Liga Inggris dan belum terpecahkan hingga saat video ini dibuat. Here's Lampard again. That's the one. Four for Chelsea. Brilliant. Musim 2004-2005, Petr Cech dan kolega langsung membawa Chelsea meraih gelar juara Liga Inggris musim itu. Anyhow, here's Chelsea with Lampard. He's into the box, Frank Lampard. This could be a seminal moment. He scored! Frank Lampard's put it in, and Chelsea are half an hour from the title. Chelsea have got 2-on-2 here. This could be the title. Frank Lampard to win it. He's got it. 2-0. No way back for Bolton. Give Chelsea the title.
pitch. Jose Mourinho's already celebrating. Blue is the colour. Chelsea is the name on the Premiership trophy, and in his debut season as manager, Jose Mourinho has done it. He's led the team to title success with 2 goals from the man who finished as runner-up in the PFA Awards last season. He's not a runner-up today. Sebuah trofi yang dinanti selama 50 tahun setelah terakhir kali mengangkatnya pada tahun 1955. Best by a country mile, champions 2005. Chelsea are Premiership champions for the 2004 to 2005 season. Selain trofi Liga Inggris, The Blues juga memenangkan Piala Liga Inggris. Chelsea Carling Cup winners 2004-2005. Chelsea juga tercatat sebagai rekor sebagai tim yang paling sedikit kebobolan dengan hanya 13 gol bersarang ke gawang cek. Sebuah rekor yang hingga saat ini belum terpecahkan oleh tim manapun di Inggris. Musim itu, secara total ia mengemas 28 clean sheet dari 48 laga dan memenangkan sarung tangan emas Liga Inggris. Musim berikutnya, masih di bawah asuhan Jose Mourinho, Peter Cech tampil perkasa di bawah mister gawang Chelsea. Dengan tinggi 196 cm, dia memiliki jangkauan yang sangat luas untuk menghentikan bola. Refleksnya luar biasa, baik tangan atau kakinya. Penyelamatan heroik yang dilakukan Cech menjadi salah satu yang selalu dinantikan. Dengan penampilan briliannya, musim 2005-2006, The Blues kembali meraih gelar juara Liga Inggris untuk ketiga kalinya. Chelsea take another step towards retaining their Premiership title, and William Gallas, who's been a goal machine in it, hit it straight away, hits it now, and Jack has to really reach for it. He's a tall, angular man, and he needed all his physical attributes to stop Wayne Rooney. Here Joe Cole, brilliant. Chelsea start the party now. Here is Carvalho in on goal. He is playing extraordinarily well. He has just made it 3-0 to the champions. Well, if he's here, start engraving the trophy. Chelsea are England's champions again. Back-to-back Premiership titles in the sweetest way today against their closest rivals. And this time at their beloved Stamford Bridge. Musim itu, dia hanya kebobolan 22 gol dan mengemas 18 clean sheet di Liga. Dari penampilannya yang begitu memukau, ada sebuah fakta bahwa Peter Cech mengalami cedera bahu pada musim pertamanya bersama The Blues. Cedera bahu itu bahkan kambuh hingga musim keduanya. Ada satu hal yang tak pernah saya ceritakan dan orang-orang saat itu tidak tahu, bahkan rekan setim saya. Saya menderita cedera bahu pada setengah musim pertama di Chelsea. Namun, saya terus menahannya dan tampil hingga akhir musim 2004-2005. Hal itu dia lakukan karena Peter Cech tidak ingin kehilangan tempat di timnas Ceko yang saat itu tengah bersiap turun di Piala Dunia 2006 di Jerman. Untungnya, Cech berhasil menahannya sampai Piala Dunia 2006 berakhir. Dia pun memutuskan menjalani operasi setelah kembali dari turnamen itu. Separuh pertama musim kedua berjalan, bahu saya yang lain patah. Jadi, saya menjalani musim kedua dengan cedera pada kedua bahu. Operasi baru dilakukan pada musim panas 2006 setelah Piala Dunia dan saya bisa pulih dengan cepat. Namun, tidak lama kemudian kami melawan Reading.
Musim 2006-2007 nampaknya akan jadi musim yang tidak akan pernah dilupakan oleh Peter Cech. 14 Oktober 2006, di pekan ke-8 Liga Inggris, Chelsea bertandang ke kandang Reading. It's the clash of the champions of 2006. Chelsea hold the title for the Premiership, of course. Reading were top dogs in the Football League. So who'll win the decider here today? They may be only 40 miles apart on the M4 motorway, but in truth, these clubs are on different. Pemain Reading, Stephen Hunt, berbenturan dengan Peter Cech ketika laga baru berjalan 5 menit. Stephen Hunt tidak dapat menghindari benturan dengan Cech kala ingin mengambil bola yang mengarah ke sisi lapangan. Lutut Hunt mengenai kepala Cech secara tidak sengaja. Alhasil, dia langsung terkapar di tengah lapangan hingga beberapa tim medis menghampiri. Beberapa menit kemudian, Peter Cech dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan dan dibawa keluar lapangan. Setelah dicek oleh dokter, dia divonis mengalami keretakan pada tempurung kepalanya. Bahkan, jika keretakan tersebut meluas, dapat mengakibatkan kematian. Akibat benturan itu, Peter Cech harus kembali naik ke meja operasi. Dirinya pun absen selama 3 bulan, melewati 14 laga di Liga dan pertandingan penting lainnya. Namun, keinginan Peter Cech yang begitu kuat untuk tetap melanjutkan karirnya membuat sang dokter harus mengambil keputusan terbaik. Pada akhirnya, dokter mengizinkan Peter Cech untuk tetap bermain bola. Akan tetapi, dengan syarat dia harus menggunakan pelindung kepala khusus. There he is with the headwear imported from New Zealand, where there is a rich tradition of league success. Not since 1990 have they won the title, but can Chelsea claim a third in succession? They'll put the pressure on. Sejak saat itu, dia selalu memakai pelindung kepala saat bertanding dan menjadi ciri khasnya di lapangan. Akibat absennya Cech selama 3 bulan, Chelsea tidak dapat mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang mereka raih 2 musim sebelumnya. Musim 2006-2007, Chelsea finish di posisi kedua klasemen akhir Liga Inggris di bawah Manchester United. Tetapi, mereka mampu mendapatkan trofi Piala FA dan Piala Liga musim itu. Meski sempat absen cukup lama, Peter Cech masih mampu menorehkan 19 clean sheet dari 36 laga di semua kompetisi. Dia juga ikut serta dalam sejarah Chelsea, menorehkan 64 laga tidak terkalahkan di kandang. Rekor itu melampaui rekor Liverpool yang mencatatkan 63 laga tidak terkalahkan di kandang pada periode 1978 hingga 1981. Memasuki musim 2007-2008, Peter Cech kembali menghadapi badai cedera. Musim itu bisa dibilang sebagai musim terburuknya di Chelsea dan akhirnya menyebabkan Mourinho didepak dari posisi manajer dan digantikan sementara oleh Avram Grant. Meskipun demikian, Chelsea justru menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Cech pada awal musim 2008-2009 yang mengikatnya hingga 5 tahun ke depan. Untuk musim baru itu, Chelsea menunjuk Luis Felipe Scolari sebagai manajer berikutnya. Namun, awal musim yang buruk membuatnya dipecat pada Februari 2009. Scolari sendiri hanya beberapa bulan menangani Chelsea sebelum akhirnya digantikan oleh Gus Hiddink. Peter Cech bersama Lampard dan Michael Ballack sempat disebut pelatih asal Brazil itu sebagai pemain yang sengaja membuatnya dipecat
karena tak senang dengan gaya kepelatihannya. Sebuah tudingan yang kemudian dibantah oleh ketiganya. Di musim itu, Cech mencatatkan 100 laga tidak kebobolan untuk Chelsea. Petr Cech menjadi kiper dengan laga paling sedikit yang mencapai angka tersebut dengan hanya 180 laga. Luar biasa. Manajer Chelsea berikutnya adalah Carlo Ancelotti untuk musim 2009-2010. Pelatih asal Italia itu berhasil memberikan gelar Liga Inggris dan Piala FA pada musim perdananya di Chelsea. Sayangnya, Ancelotti tak mampu mendulang kesuksesan yang sama pada musim kedua hingga berakhir dengan pemecatan dan diganti oleh Andre Villas-Boas. Meskipun The Blues banyak bergonta-ganti pelatih, tetapi sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah Petr Cech tidak pernah tergantikan sebagai kiper utama Chelsea. Musim terbaik Cech bersama Chelsea tentu saja terjadi pada musim 2011-2012. Ketika itu, Roberto Di Matteo dipromosikan dari asisten menjadi manajer setelah pemecatan Andre Villas-Boas pada Maret 2012 yang menuai banyak hasil buruk. Dengan polesan tangannya, Chelsea yang pada musim itu diprediksi akan menuai kegagalan justru memberikan banyak kejutan. Meskipun di kompetisi lokal, performa mereka anjlok dan finish di posisi ke-6 Liga, Chelsea melaju mulus hingga babak final Liga Champions untuk menghadapi Bayern Munchen. Total respect for both these teams for eliminating clubs at the caliber of Real Madrid and Barcelona. Yeah, they won't have done it the easy way. I think everybody expected both of those clubs. Certainly one of them to be in the final, but they both deserve to be here. For Chelsea, it's been a crusade, really. A backup midfield man into the back four, and Diego Contento, who hasn't played in the Champions League since the defeat at Manchester City in December, is needed at left back. Arjen Robben lines up against his old club for the first time, almost 5 years after leaving Chelsea. Frank Ribery gets a taste of a final after being banned from the Champions League climax 2 years ago. Pada laga final tersebut, Petr Cech kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Chelsea pressure, there's hardly been any of that. Nothing as possibly bleak as this. Drogba! Setelah bermain 1-1 selama 90 menit, kedua tim memasuki babak tambahan. Petaka datang ketika Drogba melanggar Frank Ribery pada babak pertama tambahan waktu. Suasana bangku cadangan Chelsea sempat mencekam saat itu karena mereka terancam kembali gagal di partai puncak setelah 2 musim sebelumnya ditundukkan Manchester United melalui drama adu penalti. Coming forward, Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia. This English night in Europe is Manchester United's night. Best in the Premier League. 0. It's a repeat of Barcelona where Didier Drogba just gets the wrong side, tackling from behind. You know, any touch on Ribery, he's going to go down. And Cech saves! Chelsea delirium behind that goal. The ex-Chelsea man. Namun Petr Cech membuat fans Chelsea kembali bergemuruh ketika eksekusi Arjen Robben berhasil dia gagalkan.
Pada babak adu penalti, Cech menjadi pahlawan dengan menggagalkan 2 penendang terakhir The Bavarian. With his last competitive kick as a Bayern Munich player. And Cech saves! And Chelsea yet again are still alive! It's the technique, Martin. It's resting on him here. It's hit the post! And Chelsea are 1 penalty away. But that's what they were in Moscow. I'm going to say it now. It is written in the stars. He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. They've beaten Bayern in their own backyard. They've found the Holy Grail. Chelsea menang 4-3 atas Bayern Munchen. But number 1 in the Champions League against considerable odds. Winning perhaps written in the stars. Now they are the stars. Musim berikutnya, dia juga bantu Chelsea memenangkan gelar Europa League musim 2012-2013. Dengan segudang pengalaman bagi Chelsea, dia juga tercatat 33 kali dipercaya menjadi seorang kapten. Terutama ketika John Terry atau Frank Lampard sedang tidak bermain. Selama berseragam biru, Petr Cech hampir tidak tergantikan selama 1 dekade lebih. Siapapun pelatihnya, Petr Cech adalah kiper utamanya. Setidaknya hingga tiba musim 2014-2015. Forget the special one. Jose Mourinho is now the happy one. At his first press conference since he was named as Chelsea's new boss, Mourinho declared he was calmer than ever, calling it the best moment of his career. Kembalinya Jose Mourinho ke London Biru pada awal musim 2014 ternyata membawa malapetaka bagi Cech. Pasalnya, pria asal Portugal itu membawa pulang Thibaut Courtois yang sempat dipinjamkan selama 3 musim ke Atletico. As far as Januzovic, good ball in towards Di Santo, great save, superb stop by Courtois. The flag was up, I think for the second one. Dengan riwayat cedera yang kerap kambuh, Mourinho lantas lebih banyak memainkan Courtois ketimbang Petr Cech. Musim itu, Chelsea memang meraih trofi Liga Inggris, tetapi Cech hanya bermain dalam 16 laga dan sisanya lebih banyak di bangku cadangan. And blue is the colour. Cech has completed his move to North London after signing on with Arsenal. The Czech Republic goalkeeper has joined the Gunners on a long-term contract for an undisclosed fee, although local reports suggest it's a 4-year deal worth about 14 million euros. Pada akhir musim 2014-2015, dia pun memilih untuk hengkang ke Arsenal yang merupakan rival sekota Chelsea. As I said, I believe that last year I realized that I'm not in a phase of my career where I would sit on the bench and I want to be playing. I want to have a chance to compete for my position in the team, and I hope that I will have a possibility to compete for my place here at Arsenal, and I hope I can bring the something little extra to the team which could help. Kepindahan Cech ke Arsenal ini jelas membuat kesal fans Chelsea yang menentang keputusannya bergabung ke tim rival. Meskipun sebenarnya Mourinho tidak ingin menjual Cech ke Arsenal, tetapi Petr Cech telah mengambil langkah berikutnya. Dia juga sadar akan konsekuensi yang akan ia terima dari para fans Chelsea. Namun Cech menjelaskan bahwa dia memilih Arsenal karena keluarganya merasa nyaman tinggal di kota London.
Peter Cech sudah 11 tahun tinggal di London. Dia hidup bahagia bersama istri dan juga anak-anaknya. Jadi, dia tak mau pindah ke tempat lain dan beradaptasi di kota yang baru. Selain itu, ada juga beberapa faktor lain yang menguatkan alasannya untuk pindah dari Stamford Bridge. Pertama, karena penampilan Arsenal yang cemerlang pada musim 2014-2015. Mereka memiliki komposisi pemain yang berkualitas, membuat Peter Cech semakin yakin dengan pilihannya. Kedua, selain keberadaan Thibaut Courtois yang mulai menggeser posisinya, ada peran Roman Abramovich yang memang enggan melepasnya ke klub lain di luar London. Tampaknya, Abramovich merasa tak enak hati karena sang kiper terus dicadangkan musim lalu. Dan dia membayarnya dengan merestui kepindahan Cech ke Arsenal sesuai dengan permintaan keluarga kiper tersebut. Dan yang ketiga adalah jaminan posisi utama untuk dirinya. Perekrutan Peter Cech membuktikan Arsenal belum punya rasa aman di sektor penjaga gawang. Terlebih, musim sebelumnya, Chesney dan David Ospina kerap membuat blunder. Itu sebabnya, Cech dijamin mendapat posisi utama di bawah mistar gawang Arsenal. Pada usia 33 tahun, Peter Cech resmi dipinang oleh Arsenal dengan mahar 14 juta euro. Transfer ini mewujudkan keinginan Wenger yang sebelumnya sempat tidak terrealisasi di tahun 2004 untuk mengontraknya. Bersama Arsenal, Peter Cech kembali menjadi penjaga gawang utama. To use it. Oh, there it is. In abundance. Alex Oxlade-Chamberlain. An outstanding goal. Dia pun memulai karirnya dengan apik setelah membawa klub itu mengalahkan Chelsea di ajang Community Shield. Musim perdananya bagi Gunners, Peter Cech tampil superior dengan catatan 20 clean sheet di semua kompetisi. Good work here by Bayern Müller, back to Thiago. Great save by Cech. Here is Robert Lewandowski. And I think it's been saved by Cech. There's a runner in Thiago. It's fallen to Lewandowski. And Cech gets enough purchase on it to stop Lewandowski. Akan tetapi, hingga akhir musim, tidak satu pun gelar diraih oleh Arsenal. Musim berikutnya, 2016-2017, Peter Cech dan kolega bekerja lebih keras. Meski di Liga, mereka hanya finish di posisi 5 klasemen akhir, tetapi Cech ikut membawa Arsenal memenangkan gelar juara Piala FA meskipun absen pada partai puncak karena cedera. Oh, they're behind again. It's amazing. It's Aaron Ramsey. That's the response. Genuine glory for the Gunners today at Wembley. Kemesraan Cech dan Arsenal ternyata hanya berlangsung selama 3 musim. Selama Arsenal dilatih oleh Wenger, dia selalu dijadikan pilihan utama. Namun, setelah akhir musim 2017-2018, Arsene Wenger mengundurkan diri dari kursi pelatih Arsenal. Sang pelatih mundur lantaran The Gunners tampil buruk dalam beberapa musim dan tidak kunjung panen trofi. Posisi manajer kemudian digantikan oleh Unai Emery. Kedatangan manajer baru ini membuat posisi Cech kembali terganggu. Pasalnya, Emery memboyong Bernd Leno dari Bayer Leverkusen. Meskipun sempat mendapatkan kepercayaan di awal musim 2018-19, Peter Cech menjadi pilihan kedua Emery pasca mengalami cedera dan akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari lapangan sepak bola.
Peter Cech pensiun di usia 37 tahun setelah 21 tahun berkarir sebagai pemain profesional. Selama karirnya, dia telah menorehkan catatan mengagumkan. Hingga saat video ini dibuat, dia merupakan kiper dengan clean sheet terbanyak bagi Chelsea dengan catatan 228 kali tidak kebobolan. Dia juga menjadi kiper dengan catatan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Liga Inggris dengan torehan 207 kali tidak kebobolan dari 443 laga atas kontribusinya bagi Chelsea dan Arsenal. Dia juga beberapa kali memenangkan sarung tangan emas. Peter Cech memberikan 1 trofi untuk Arsenal dan 13 trofi bagi Chelsea, termasuk 4 trofi Liga Inggris dan 1 Liga Champions. Sejauh ini, merupakan rekor terbaik dari semua kiper yang pernah bermain untuk Chelsea. Selama karirnya, dia telah memainkan 782 pertandingan dan menorehkan 341 clean sheet. Luar biasa. Dengan semua pencapaian tersebut, terutama di tanah Britania Raya. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Peter Cech terpilih masuk dalam Premier League Hall of Fame bersama Frank Lampard dan juga Didier Drogba. Sebuah penghargaan yang dibuat untuk mengakui pencapaian para nama terbesar yang telah menghiasi Liga Kasta tertinggi Inggris sejak menjadi Liga Premier pada tahun 92, dengan Liga menganggapnya sebagai penghargaan tertinggi yang dapat mereka berikan. Selamat Peter Cech. Ketika saya masih kecil dan tumbuh di negara komunis Cekoslowakia, bermain di Liga Premier adalah mimpi yang tidak terbayangkan. Ketika saya melihat kembali ke tempat saya memulai, menyelam di lapangan yang keras dengan batu-batu seperti bola golf, ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Saya berharap bisa dikenal sebagai seorang yang menunjukkan usaha, komitmen, dan konsistensi. Melakukan penyelamatan gemilang terasa sama dengan mencetak gol, dan saya bangga dengan catatan tidak kebobolan saya. Tetapi saya lebih senang lagi ketika clean sheet tersebut memenangkan pertandingan dan poin bagi tim, serta memberikan kontribusi untuk meraih gelar juara. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk terpilih di dalam Hall of Fame di liga terbaik di dunia. Ini merupakan sebuah pengakuan yang istimewa dan meninggalkan sebuah warisan. Saya bangga bahwa para penggemar memilih saya dan menghargai penampilan saya selama bertahun-tahun. Demikian kata Peter Cech. Bersama tim nasional Ceko, sayangnya tidak ada trofi yang mampu dia berikan. Tetapi dia tampil sebanyak 124 kali bagi Ceko, yang mana merupakan rekor di negaranya. Catatan itu dipertegas dengan torehan 53 clean sheet. Still Van der Weyden. And it's going to be a free kick here. Dirinya terpilih sebagai skuad All-Star Euro 2004 dan juga tampil di Piala Dunia 2006, Euro 2008, Euro 2012, dan Euro 2016. Setelah pensiun, Peter Cech sempat mencoba jadi penjaga gawang hoki es di klub semi-profesional. Sebelum akhirnya kembali ke Chelsea dengan peran sebagai penasihat teknik dan performa pada tahun 2019. Peran barunya di Chelsea ini juga membawa sukses pada The Blues yang meraih gelar juara Liga Champions 2020-2021. Berkat sarannya dalam memilih pemain, beberapa rekrutan Chelsea tampil cukup bagus di bawah arahan Thomas Tuchel dan membawa gelar juara. Namun, pada Juni 2022, setelah kontraknya habis, Peter Cech dipastikan angkat kaki dari Stamford Bridge. Dia memilih mundur dari tugasnya tersebut. Keputusannya ini cukup mengejutkan. Dia cukup sukses dalam peran barunya setelah pensiun sebagai kiper. Kepergian Cech ini, menurut laporan The Telegraph, ada kaitannya dengan pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, dan Romelu Lukaku. Peter Cech merasa
perannya di klub dibatasi sejak Boehly menguasai klub dari genggaman Roman Abramovich. Salah satunya terkait transfer Lukaku. Ketika itu, Chelsea meminjamkan Lukaku ke Inter Milan. Padahal, mereka baru merekrut Lukaku dari Inter setahun lalu dengan memecahkan rekor transfer termahal klub. Peter Cech merasa Chelsea seharusnya menahan Lukaku setidaknya setahun lagi setelah melakukan investasi begitu besar pada musim sebelumnya. Namun Boehly memiliki pemikiran lain. Boehly langsung setuju meminjamkan Lukaku kepada La Benemata. Dia lebih memilih Chelsea mendatangkan pemain bintang di bursa transfer musim panas 2022. Peter Cech kini menikmati kehidupan bersama keluarganya. Demikianlah kisah Peter Cech, salah satu kiper terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Kiper legendaris Chelsea yang akan selalu dikenang kehebatannya. Terima kasih, Peter Cech.